Hai, di video kali ini aku mau bahas beberapa buku yang jadi best read aku di tahun 2023. Jumlahnya cuma dikit, cuma 4, jadi biar nggak terlalu banyak. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Death at the Morisaki Bookshop. Ini aku baca kira-kira di kuartal awal 2023. Ini adalah karya Satoshi Yagisawa yang diterbitin sama Harper Perennial. Nah, jadi buku ini tuh sebenarnya sederhana gitu. Jadi diceritakan Takako ini tuh habis patah hati, terus dia tuh harus kayak ngungsi ke tempat pamannya. Nah, pamannya ini punya toko buku yang namanya Morisaki Bookshop di daerah Jimbocho. Nah, di sana dia kayak menemukan arti hidupnya lagi gitu. Nah, yang bikin aku suka sama buku ini tuh dia tuh sederhana gitu. Jadi sebenarnya konfliknya tuh ringan banget. Jadi ini ibaratnya comfort book banget gitu. Jadi buat kamu yang mungkin nggak nyari buku yang konfliknya rumit, yang pengen nyari yang ringan-ringan aja, nah ini salah satu pilihannya. Yang kedua ada Kereta Semar Lembu. Ini aku baca di kuarter 2. Sayang aku nggak punya fisiknya, jadi aku baca ini di Gramedia Digital. Ini covernya. Nah, buku ini tuh pemenang sayembara novel DKJ 2022. Nah, ketika aku baca ini bener-bener bingung, clueless gitu. Ini tentang apa sih gitu. Tapi ketika baca terus langsung pertengahan gitu kayak wow, kayak Jadi buku ini tuh bercerita tentang lembu yang lahir dengan kerincingan di tangan gitu. Jadi dia lahir dengan kerincingan. Nah, kerincingan ini tuh mengenalkan dia ke Punokawan gitu. Jadi selama hidupnya itu dari dia lahir sampai dia meninggal dia selalu ditemani Punokawan ini gitu. Nah, yang unik itu sebenarnya lembu ini orang yang umurnya panjang tapi kondisi fisiknya itu masih kelihatan muda itu. Jadi dia nggak kelihatan tua gitu sepanjang hidupnya. Nah, aku inget dia tuh lahir 1875 dan 65. Jadi saat kereta pertama ada di Jawa. Nah, jadi proses hidupnya si lembu ini tuh sesuai dengan sejarah Indonesia gitu. Jadi dari awal tadi kereta pertama sampai tragedi PKI, tragedi Petrus, penembakan misterius gitu. Jadi gimana kehidupan lembu tadi itu jadi historical fictionnya berdirinya negara ini gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, penulis tuh pinter banget nyampurin historical fiction, magical realism, terus budaya Jawa, adat-adat, terus mitos Jawa gitu dalam satu buku yang padet gitu. Jadi pas baca tuh bener-bener mind blowing dan kayak jadi cerdas banget ini si Mas Zaki zaman ini pas baca bukunya kayak wow. Dan kebetulan aku belum pernah baca buku beliau yang lain, jadi pas baca ini kayak aku nggak berekspektasi kalau ternyata tulisan dia tuh sekeren ini gitu. Terus yang ketiga aku ada baca kuarter 3 tuh aku baca ini 1970, sebuah novel ini dari Henrik Schneider. Jadi ini buku terjemahan dari Brazil yang diterjemahin dari bahasa Portugis. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Raul yang diculik tiba-tiba gitu. Nah, dia tuh nggak tahu nih alasan dia diculik tuh apa gitu. Nah, di sini menarik ya. Jadi POV-nya tuh ada 2 dari Raul dan ibunya. Nah, di sini saat POV-nya si Raul tuh kayak bener-bener digambarin gitu. Gimana sih dia disiksa tuh caranya gimana, jadi bener-bener kayak detail gitu. Jadi cukup ngeri juga kalau sebenarnya dibaca, jadi banyak trigger warningnya. Terus yang kedua itu POV dari ibunya. Jadi gimana sih ibunya ini nggak tahu kondisinya Raul, dia nggak tahu nih Raul di mana. Jadi dideskripsiin perasaan ibunya tuh yang sedih, bingung gitu ketika nyari anaknya. Nah, novel ini tuh mengingatkanku dengan Laut Bercerita ya, yang penyiksaan aktivis dan POV keluarga yang ditinggalkan gitu. Cuman di sini memang singkat banget, tipis banget, padat, terus padat dan fokus di penyiksaan si Raulnya aja. Jadi nggak ada yang awal-awal hilang itu, nggak ada. Jadi ini fokus di penyiksaan Raul dan gimana sih ibunya nyari Raul gitu ketika Raul hilang.
Terus yang keempat, ini aku baca di quarter 4. Ini terjemahan Korea dari Min Ji Hyung, My Crazy Feminist Girlfriend. Buku ini tuh bercerita tentang seorang laki-laki yang tiba-tiba ketemu mantan pacarnya yang udah 4 tahun nggak kontak gitu. Nah, laki-laki ini tuh dia seorang misoginis gitu. Dia sangat-sangat patriarki, tapi pacarnya itu anti patriarki dan seorang feminis. Nah, di sini menariknya adalah POV dari si cowoknya ini, si sang misoginis ini, karena kita jadi tahu nih, oh isi kepala orang yang misoginis tuh gimana sih. Kita jadi apa ya, dikasih new insight lah, kayak kepala orang yang egois gitu. Nah, itu ada di tokoh di sini gitu. Jadi itu tadi 4 buku. Yang kedua aku nggak ada fisiknya. Temanya beragam, dan dari yang konfliknya ringan sampai berat gitu, yang kereta semar lembu tadi. Jadi alasan kenapa ini terbaik juga tadi udah aku jelasin. Jadi semoga membantu untuk kamu mencari bacaan berikutnya. Bye bye.